kita harus melihat ini dengan sangat-sangat berhati-hati. Kita lihat juga sinkronisasi aturan dan memberikan suatu kepastian hukum. Namun menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Ya, kecewa janjinya Pak Gubernur nggak tepat. Sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif. Nah, jadi dia tidak hanya bisa berpikir ya secara sektoral hanya dalam hal tindakan, tidak. Nah, jadi itu yang kita dorong sebenarnya supaya makna kepemimpinan yang berkesinambungan itu terasa, bermanfaat. Persoalannya adalah suka tidak suka. Namanya peremajaan kawasan pasti ada program relokasi, ya. Maka apa yang kurang dari yang lama itu yang harus diteruskan, begitu diperbaiki. Nah, apa yang sudah baik itu yang justru terus ditingkatkan. tapi fakta di lapangannya adalah pemanfaatan serta pengembangan pulau-pulau kecil. Ini Yang kan ingin beda. Anda katakan adalah? Nah kan beda, Pak. Begini. Tahun 2027 adalah yang tadi nggak ada dalam konteks ini adalah pemanfaatan dalam konteks pengembangan ekonomi gitu. Waduh, ini mesti ini. Jadi gini, Jabatan Anies Baswedan berakhir tahun ini, PKS minta janji kampanye dituntaskan. Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir di tahun ini. Melihat masa jabatan Anies yang tinggal 10 bulan lagi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di DPRD DKI Jakarta memintanya untuk menuntaskan janji kampanye yang belum sempat terrealisasi dan tertunda akibat revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kami tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan, kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani, dalam keterangannya pada Sabtu. Yani menerangkan RPJMD yang berangkat dari janji kampanye Anies berubah akibat pandemi COVID-19 yang melanda Jakarta. Adapun beberapa janji kampanye Anies yang PKS meminta untuk diselesaikan, antara lain program Rumah DP 0, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, pengendalian harga kebutuhan pokok, membangun taman pintar, dan lainnya. PKS mendorong Anies membersihkan jajaran dari praktik korupsi seperti yang terjadi pada program DP 0. Dalam kasus ini, KPK menangkap Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis Pinantauan. Menurut PKS, tertangkapnya Yori membuat para PNS enggan mengikuti lelang jabatan untuk mengisi kursi di Rut Perumda Pembangunan Saranajaya. PKS mendukung Gubernur DKI Jakarta menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan DP 0 kepada semua yang terlibat. Kemudian dalam proses promosi jabatan memastikan proses yang lebih fair dan transparan sehingga tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair yang membuat kekhawatiran calon pejabat ini akan tersisih, kata Yani. Yani meminta agar Anies mulai menyiapkan masa transisi untuk pejabat yang bakal menggantikannya, sebab setelah Anies lengser, jabatannya bakal diisi oleh pelaksana tugas gubernur sampai tahun 2024. Dengan persiapan masa transisi yang baik, Yani berharap program yang berjalan saat Anies Baswedan menjabat dapat tetap dilanjutkan. Pelaksanaan tugas gubernur yang akan menggantikan dapat melanjutkan program-program yang sudah baik, terutama dalam penataan ibu kota, peningkatan ruang publik, mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat, dan kesejahteraan terutama di lapisan bawah, kata Yani.